Admin sarankan untuk kalian menonton video sebelumnya agar kalian bisa tahu alur cerita dari video ini, dan agar tidak selalu gagal paham. Admin ingatkan kembali jika video ini hanyalah teori yang sedang beredar, dan sengaja admin jadikan alur cerita sambil menunggu chapter selanjutnya rilis, dan hanya bertujuan untuk menghibur saja. Terima kasih sudah mengeklik video ini, semoga Anda diberi kesehatan selalu, dan jangan lupa subscribe. Nah jika sudah, mari kita masuk ke pembahasannya, let's go. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan kepada Himawari yang menahan serangan dari Shinju bak menggunakan teknik Hyuga yang dikombinasikan dengan cakra Kurama. Nah di episode kali ini, kita diperlihatkan kembali kepada suasana pertarungan yang semakin terlihat didominasi kedua keturunan Uzumaki dan Hyuga. Di dalam medan tempur yang terlihat hancur, kedua Shinju terlihat sudah mulai merasakan kelelahan dan mental mereka sedikit mulai jatuh. Akan tetapi Shinju Jura menciptakan monster putih yang begitu banyak, dan mencoba untuk menghambat Boruto dan Himawari agar dirinya bisa memulihkan luka-lukanya. Para monster putih itu mulai bergerak dan menuju ke arah Himawari dan Boruto. Monster-monster itu, mereka bisa menggunakan Bijudama walaupun kekuatan Bijudama mereka tidak sebesar Bijudama milik Shinju Jura. Para monster itu juga setelah dihancurkan oleh lawan, monster lain akan muncul dan akan bertambah kuat. Teknik ini sangat efektif untuk menghambat pergerakan Boruto dan Himawari. Kemudian terlihat Himawari melemparkan banyak tulang-tulang dari tubuhnya ke arah para monster putih tersebut. Terlihat tulang-tulang itu menembus tubuh dari monster putih itu dan langsung hancur seketika. Akan tetapi monster lain langsung muncul secara tiba-tiba dari serpihan tubuh monster yang sudah hancur. Di sisi Boruto juga terlihat tidak jauh berbeda. Monster putih itu mencoba untuk menyerang Boruto dari berbagai arah. Akan tetapi Boruto langsung menggunakan Shinra Tensei dan membuat monster-monster itu terpental dan hancur seketika. Namun monster lain muncul dari serpihan-serpihan tubuh monster yang sudah hancur, dan langsung menyerang Boruto dengan Bijudama yang dilengkapi dengan proyektil peluru batang besi hitam tajam. Para monster putih itu serentak menyerang Boruto dan Himawari menggunakan Bijudama yang terarah kepada mereka. Boruto dan Himawari yang melihat serangan Bijudama dari para monster itu, dirinya merasa terkejut dengan mereka. Sial, ternyata mereka bisa menggunakan Bijudama yang sama dengan si brengsek itu. Aku harus mencari cara untuk segera menghabisi mereka, tapi bagaimana caranya aku bisa mengalahkan para monster ini? Setelah aku hancurkan mereka terus tumbuh dan semakin banyak, gumam Boruto sambil mengeluarkan teknik pertahanannya. Terlihat Bijudama itu mulai dilesatkan kepada mereka berdua, dan rentetan Bijudama terlihat meluncur deras ke arah Boruto dan Himawari. Boruto terlihat langsung mengaktifkan Hiraishin yang dikombinasi dengan teknik Sepak Time Ninjutsu untuk berpindah dan menyelamatkan Himawari dari serangan Bijudama serentak dari para monster putih. Alhasil Bijudama itu hanya menghancurkan ruang kosong dan tidak sempat menyentuh Boruto dan Himawari. Lalu di alam bawah sadar Boruto, Kurama muncul dan memberitahukan caranya untuk menghancurkan para monster itu agar mereka tidak muncul kembali ketika telah hancur. Kurama lalu berkata, Boruto, teknik ini mirip seperti teknik regenerasi, dan teknik ini mirip juga seperti teknik yang pernah digunakan Madara saat Perang Dunia Shinobi. Setelah tubuh Madara terkena serangan dan hancur, maka tubuhnya akan utuh kembali. Jadi menurutku kau coba gunakan teknik bola hitam Rikudo milikmu dan arahkan ke setiap monster itu, dengan cara ini mungkin mereka tidak akan beregenerasi lagi. Ternyata Momoshiki juga muncul di alam bawah sadar Boruto, dan dirinya juga berkata sesuatu kepada Boruto. Hei bocah, cepatlah kau kalahkan makhluk itu, tugas kita tidak hanya di sini saja, kau masih akan menghadapi yang lebih berbahaya dari ini. Kemudian Boruto yang mendengarkan perkataan dari mereka, dirinya langsung berkata, dari semua kesengsaraanku, ternyata di balik semua itu masih ada kebahagiaan untukku. Aku sungguh sangat beruntung memiliki kalian berdua, Kurama, Momoshiki. Terlihat Kurama dan Momoshiki yang mendengar perkataan dari Boruto, mereka berdua terlihat tersenyum dan merespon perkataan dari Boruto.
Lalu tanpa pikir panjang, Boruto langsung mempersiapkan serangannya dan memunculkan bola-bola besi hitam yang siap diarahkan dan ditembakkan kepada para monster putih tersebut. Lalu di sisi Himawari, Kaguya muncul di alam bawah sadar Himawari dan langsung memberikan cakranya kembali. Kemudian Kaguya berkata, "Himawari, gunakan kekuatan nenek, dan kau akan mendapatkan kekuatan Rikudo yang sama seperti kakakmu." Lalu Himawari yang menyadari itu, dirinya kemudian menjawab, "Terima kasih nenek, aku akan memanfaatkan kekuatan ini dengan sebaik-baiknya dan tak akan aku sia-siakan." Kemudian terlihat perubahan bentuk Rikudo di tubuh Himawari, yang bercampur dengan cakra Kurama dan Kaguya. Bola-bola hitam terlihat mengelilingi tubuh dari Himawari dan siap untuk dilesatkan kepada para monster putih tersebut. Terlihat Shinju Bak dan Shinju Jura yang melihat perubahan cakra dari Himawari dan Boruto, mereka berdua semakin tak bisa percaya dengan apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Shinju Bak kemudian berkata, "Sialan, apa yang harus kita lakukan senior?" Shinju Jura lalu menjawab, "Kita harus berhati-hati, dan kita harus mencari cara lain untuk kita segera mengalahkan mereka dan membawa Himawari serta melumpuhkan Boruto." Shinju Bak lalu bertanya kembali, "Dengan cara apa lagi kita bisa mengalahkan mereka berdua senior? Cakra kita semakin terkuras dan mereka masih bisa bertahan dari setiap serangan kita." Shinju Jura lalu menjawab, "Kau jangan berpikir bodoh seperti itu, aku masih punya banyak cara. Dari buku yang aku baca, kekuatan mereka memang kuat karena mereka sendiri adalah keturunan langsung dari bangsa Otsutsuki, dan mereka juga pasti memiliki kelemahan sama seperti kita." Lalu terlihat Boruto dan Himawari mulai menembakkan bola-bola besi hitam ke arah para monster putih itu, dan terlihat bola-bola hitam itu melesat dan menembus tubuh dari para monster putih tersebut. Ratusan bola-bola besi hitam mulai menghancurkan satu persatu monster putih itu. Begitu juga di sisi Himawari, dirinya juga terlihat melepaskan bola-bola besi hitam Rikudo miliknya. Dan seperti yang dikatakan Kurama sebelumnya, ternyata setelah terkena bola-bola besi hitam itu, para monster putih tidak bisa beregenerasi kembali, dan mereka mulai habis satu persatu. Dan kini hanya tersisa beberapa monster saja dari mereka. Lalu Shinju Jura yang melihat para monster putih miliknya hancur, dirinya terlihat sangat marah dan diselimuti rasa kebencian kepada Boruto dan Himawari. Shinju Jura lalu bergumam, "Kalian memang pantas mendapatkan pujian dari diriku, kalian berdua memang anak-anak yang istimewa, tak sia-sia ibu kalian melahirkan kalian di dunia ini, kalian memang layak disebut dewa dengan kekuatan kalian yang saat ini." Lalu Boruto yang mendengarkan perkataan dari Shinju Jura dirinya kemudian bergumam, "Persetan dengan ucapanmu, aku tidak peduli kau mau menyebut kami apa, yang terpenting buat kami saat ini, kami bisa segera mengirim kalian berdua ke neraka." Kemudian Shinju Jura menjawab, "Jangan sombong kau Boruto, kau jangan meremehkan kekuatanku ini, kau memang memiliki semua kekuatan dan teknik terbaik, tetapi kau tidak memiliki rasa kebencian seperti kami untuk menyempurnakan kekuatanmu itu. Kami dilahirkan untuk menciptakan dunia baru, dan kami pasti akan mewujudkan semua itu." Kemudian setelah mengatakan seperti itu, Shinju Jura terlihat mengeluarkan teknik klon bayangan dirinya menjadi 24 klon bayangan yang sama seperti dirinya dari kubus Daikokuten. Klon-klon itu menyebar dan mengepung Himawari dan Boruto. Tak hanya menciptakan klon-klon dirinya, Shinju Jura juga mengaktifkan Kuchiyose hewan-hewan buas dan besar dari kekuatan mata Rinnegan miliknya. Lalu kemudian Shinju Jura berkata, "Kalian akan disibukkan dengan kekuatanku ini, jadi mari kita lanjutkan pertarungan ini Boruto." Akan tetapi Boruto tidak tinggal diam, dirinya lalu menjawab perkataan dari Shinju Jura. "Kalian memang terlihat seperti banci, yang hanya mengandalkan klon-klon yang lemah ini, jika kalian ingin melihat klon-klon yang kuat, maka aku akan memperlihatkannya kepada kalian." Kemudian Boruto dirinya menciptakan Kage Bunshin yang lebih banyak dari klon milik Shinju Jura. Klon-klon dari Shinju Jura harus menghadapi dua klon dari klon milik Boruto Uzumaki. Karena Boruto memiliki banyak cakra dari Kurama dan Momoshiki, serta dirinya yang keturunan Uzumaki, maka mengaktifkan banyak Bunshin yang setara dengan dirinya maka itu sangatlah mudah baginya melakukan itu. Lalu Shinju Jura yang menyaksikan hal tersebut, dirinya mengertakkan gigi dan berkata, "Kau memang sialan Boruto, aku sama sekali tidak terfikir sejauh itu jika kau akan menciptakan teknik yang sama." Kemudian Boruto berkata, "Kau jangan sepanik itu makhluk Shinju, biarkan klon-klon kita bertarung satu sama lain, dan kita bisa melanjutkan pertarungan kita dengan lebih nyaman lagi."
Akan tetapi di sisi lain medan tempur, terlihat sesosok makhluk telah mengamati mereka. Di atas langit tempat Shinjujura dan Boruto bertarung, terlihat sosok itu melayang dan memperhatikan mereka semua. Ternyata sosok itu adalah Shibai Otsutsuki yang sengaja datang untuk mengamati pertarungan Boruto sebelum pertarungan sesungguhnya untuk menghadapi para Otsutsuki yang sedang merencanakan invasi kepada bumi. Sambil menyembunyikan cakranya dengan teknik tingkat tinggi dari teknik yang pernah dia pelajari selama beribu-ribu tahun, dan teknik ini juga sudah diajarkan kepada muridnya yakni Momoshiki Otsutsuki. Semua orang yang ada di tempat itu, tidak ada yang menyadari kedatangan Shibai, bahkan Kurama dan Momoshiki mereka sama sekali tidak menyadari cakra dari Shibai Otsutsuki. Dari atas langit, Shibai lalu bergumam, "Boruto Uzumaki, kau sudah sekuat ini, dan kau harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari makhluk lemah itu. Sebentar lagi, ayah Momoshiki akan menghampiri kalian, dan memberikan mimpi buruk buat kalian semua. Tetapi aku percaya kalian pasti bisa menghadapi mereka, dan menghancurkan mereka semua tanpa aku harus mengotori tanganku, untuk membunuh ayah Momoshiki dan menjadi raja dan dewa Otsutsuki terkuat. Ayah Momoshiki memang sahabatku sejak kecil, bahkan dia sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri. Akan tetapi semenjak dia merebut makhluk yang kucintai dan merebut impianku untuk menjadi raja, mulai saat itu aku sangat membencinya. Seharusnya akulah yang menjadi Raja Otsutsuki, karena aku juga keturunan dari raja terdahulu sama seperti ayah Momoshiki, akan tetapi malah ayah Momoshiki yang menjadi raja saat ini. Dan waktu dulu saat aku masih remaja, aku mencintai ibu dari Momoshiki, akan tetapi ayah Momoshiki malah menikahi ibu dari Momoshiki. Tapi di saat itu aku hanya bisa pasrah dan merelakan semua itu dan masih menganggap ayah Momoshiki sebagai saudaraku, karena kita sama-sama terlahir dari garis keturunan raja terdahulu. Tetapi semenjak dia diangkat menjadi raja, dirinya mulai bertindak semenah-menah terhadap bangsanya sendiri yang berkasta rendah. Aku tidak bisa menerima semua itu, dan sudah beribu-ribu tahun aku memikirkan cara untuk bisa membunuh dirinya. Dan saat inilah kau menjalankan rencanaku untuk menghabisi ayah Momoshiki Boruto. Aku akan memanfaatkanmu untuk membunuhnya tanpa aku harus mengotori tanganku sendiri, lalu setelah dia tidak ada, maka akulah yang akan menjadi satu-satunya raja, dan akan aku gantikan alam semesta ini dengan kehendakku sendiri. Lalu kemudian setelah mengamati pertarungan Boruto dan berkata seperti itu, kemudian terlihat tubuh Shibai mulai menghilang perlahan dan masuk kembali ke dalam portal dimensi miliknya lalu pergi meninggalkan mereka semua. Setelah momen tersebut, sayangnya adegan harus berakhir di sini dulu. Nah Minasa, video ini hanyalah teori yang beredar dan belum pasti akan kebenarannya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa subscribe, like video ini. Dan tolong tinggalkan komentar di bawah video ini agar admin lebih semangat dalam membuat konten berikutnya. Jika sudah admin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa.